Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana wa ma hawa. Al-muttali'u 'ala ad-dhamiri wa ma hawa. Ya'lamu sirra wa ma khafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'u wa sittuna syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kita ini dulu pernah tidak ada di dunia ini. Saya umur 44 tahun. 45 tahun yang lalu saya tidak ada di dunia ini. Dan setiap kita, semua kita yang ada di dalam masjid ini, dipastikan 100 tahun yang lalu tidak ada di dunia. Kemudian Allah adakan kita, Allah ciptakan kita. Tetapi penciptaan kita itu tidak langsung kita seperti ini. Berawal dari setetes mani, dari setetes mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging menjadi tulang, kemudian tulang dibalut oleh daging, kemudian Allah tiupkan ruh dan kemudian hidup kita di dalam rahim ibu kita. Semakin hari semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbentuk kaki, tangan, telinga, hidung dan seluruh anggota tubuh kita. Kemudian sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, kita terlahir ke dunia ini. Terlahir dalam keadaan lemah. Awal kita lahir, kita terlahir dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk berbicara yang bisa dimengerti, untuk bergerak pun kita hanya bisa terbaring. Baru beberapa bulan baru kita bisa mengelungkup. Baru beberapa bulan baru bisa kita berdiri, duduk. Dan kemudian 1 tahun lebih kurang kita baru bisa berdiri. Itu pun belum bisa bicara. 2 tahun mungkin kita belajar bicara, tapi belum bisa berpikir. Semakin hari semakin disempurnakan oleh Allah. Tetapi Allah memberi nikmat dan kepada kita berangsur-angsur. Kecakapan kita, kemampuan kita itu berawal dari tidak ada, dari lemah. Allah katakan dalam Al-Quran, Allah menjadikan kamu min dha'fin, dari lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan kamu setelah lemah itu menjadi kuat. Beda dengan binatang. Binatang ketika dia lahir, hari itu dia lahir, hari itu dia berdiri. Perhatikanlah kambing. Hari itu dia lahir, hari itu dia berdiri. Perhatikan ayam. Hari itu dia ditetaskan telurnya, hari itu dia berdiri. Yang menjadi pertanyaan, kenapa manusia begitu panjang waktunya? Supaya manusia itu berpikir bahwasanya semua kekuatan, semua nikmat itu yang memberinya adalah Allah. Makanya Allah memberikan kepada kita taklif, beban. Maka kita disebut mukallaf. Allah memberikan kepada kita akal agar kita berpikir.
bahwasanya ada zat yang maha kuasa yang memberikan kepada kita setiap hembusan nafas, setiap detak jantung kita, setiap denyut nadi kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar manusia tahu bahwasanya ketergantungannya kepada Allah tidak ada yang bisa menandingi. Dan ketergantungannya itulah yang kemudian dia memahami bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang layak untuk disembah, untuk dipatuhi, untuk ditaati. Dan kemudian menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah. Dan agar manusia tahu bahwasanya ketika Allah mencabut nikmat itu, tak ada yang bisa mencari pengganti. Kemudian dari lemah menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian Allah jadikan lagi dari kuat itu menjadi lemah kembali. Kalau umur sudah 50 tahun ke atas, Allah katakan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, Allah kurangi rezeki. Kalau umur sudah 50 tahun, kekuatan sudah lemah, pandangan sudah mulai kabur, telinga mulai sudah pekat, tenaga kita kemudian akan menurun. Dan setelah itu baru kemudian mati. Tapi mati itu tidak harus juga menunggu tua. Ada usia muda, ada bahkan usia bayi mati. Tapi tidak ada yang tidak mati. Jadi dulu kita tidak ada di dunia, sekarang kita ada di dunia, dan suatu saat kita juga akan tidak ada di dunia ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah padahal kalian dulu tidak ada. Kemudian Allah adakan kalian, kemudian Allah matikan kalian, kemudian Allah hidupkan kalian kembali, dan Allah kembalikan kalian, yaitu nanti di akhirat di dalam surga. Kaum muslimin dirahmati Allah, artinya kita hidup di dunia ini sebentar. Jarang di antara kita yang umurnya sampai 100 tahun. Oleh karena itu, hidup di dunia ini harus diisi dengan amal, diisi dengan iman. Nah, apa di antara iman dan amal yang kita lakukan? Kaum muslimin dirahmati Allah, Islam ini adalah agama untuk mengatur kehidupan kita. Islam tidak hanya mengatur kehidupan kita di dalam masjid. Islam tidak hanya mengatur kehidupan kita ketika saat Ramadan saja. Islam tidak hanya mengatur kehidupan kita saat kita melaksanakan ibadah haji saja. Tapi Islam mengatur kehidupan kita mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Mulai dari kita bayi sampai kita mati. Mulai dari urusan kecil sampai urusan besar. Allah menyuruh kita untuk beramal. Alangkah ruginya orang-orang yang hanya mengandalkan amal kebaikannya itu hanya ukurannya dari ibadah-ibadah mahdhah, sholat, puasa, tanpa dia mempedulikan lingkungannya. Padahal hadis Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60-an cabangnya. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariqah. Coba bayangkan, Allah menyebutkan iman itu la ilaha illallah. Dan Rasulullah, maksud saya, Rasulullah mengatakan iman itu adalah la ilaha illallah. Zikir yang kita ucapkan la ilaha illallah, yang tertanam di dalam hati kita, ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, itu adalah iman. Tetapi Rasulullah menyebutkan juga iman, bagian dari iman itu juga, atau bahkan mungkin buah dari keimanan itu adalah membuang duri di jalanan. Rasulullah menyebut hanya duri, tetapi sesungguhnya ketika Rasulullah menyebut duri, tidak hanya sebatas duri. Apa
masalah di duri itu. Duri ini akan menyiksa orang ketika nanti ada orang lewat kemudian terinjak. Itu akan menyiksa orang. Nah, kepedulian seorang mukmin, seorang manusia, seorang hamba Allah akan bahaya yang menimpa orang lain, yang akan menyusahkan orang lain, yang akan mempersulit orang lain, kemudian dia buang itu adalah keimanan. Dan itu adalah amal soleh. Kaum muslimin dirahmati Allah. Jadi rumusnya, segala sesuatu yang akan menyulitkan orang lain, yang akan mengganggu orang lain, yang akan mempersempit kehidupan orang lain, itu adalah mesti dibuang. Dan itu adalah bagian keimanan. Kalau kita katakan bahwasanya iman itu adalah kepedulian, iman itu adalah berusaha untuk memberikan kebaikan bagi orang lain dan menghindarkan keburukan. Karena memang itulah maksud daripada Allah dan Rasulnya menetapkan syariat adalah jalbul masalih wa darul mafasid. Bagaimana mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, dan menghindarkan kemudaratan. Maka iman itu tidak hanya tampak di dalam masjid. Iman itu harus tampak dalam lingkungan. Saat kita melihat jalan kita digenangi air, dan kalau air ini dibiarkan tergenang di jalanan, itu akan merusak jalan. Kemudian kita alirkan air itu, sesungguhnya itu adalah bahagian dari keimanan. Ketika kita memiliki tanah, dan tanah itu dibutuhkan orang lain untuk akses jalan, dan kemudian kita berikan, kita wakafkan, itu adalah wakaf terbaik. Sesungguhnya wakaf terbaik itu adalah tanah memberikan jalan kepada orang lain untuk digunakan sebagai akses aktivitas manusia. Karena apabila kita tidak bersih jalan, manusia akan kesulitan mereka beraktivitas. Sesungguhnya wakaf itu bukan hanya terbatas untuk membangun masjid. Ketika kita membangun sesuatu yang kemudian apabila kita bangun itu pada posisi yang kita inginkan, akan merusak lingkungan masyarakat, akan menyebabkan banjir, akan menyebabkan kumuh, akan menyebabkan kekotoran. Kalau itu kita lakukan, sesungguhnya itu bertentangan dengan tuntutan iman. Iman itu adalah kepedulian. Kepedulian kita akan bagaimana kita dan masyarakat kita terhindar dari segala kesulitan, segala mara bahaya, dan bagaimana kita bisa mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, kemudahan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW pernah juga bersabda bahwasanya yang terbaik di antara orang yang bertemu, ketika dua orang bertemu, yang terbaik di antara mereka itu adalah yang memulai mengucapkan salam. Apa yang kita ambil di sini? Yang kita ambil bahwasanya kebaikan itu bukan membalas kebaikan orang lain, tetapi kebaikan itu, ihsan itu adalah ketika kita memulai berinisiatif untuk melakukan kebaikan, meskipun yang kita lakukan bukanlah balasan terhadap kebaikan orang lain. Jadi kalau kita membalas kebaikan orang lain baru kita berbuat baik, itu kita belum dikatakan orang yang berbuat baik. Tapi apabila kita orang tidak berbuat baik, tapi kita mulai kebaikan itu, maka berinisiatif. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan, menggerakkan, berinisiatif untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakan. Seandainya di lingkungan kita menemukan kendala terhadap lingkungan kita kotor, kemudian kita ajak masyarakat untuk bergotong royong, sesungguhnya inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ma'asyiral muslimin,
Jemaah Jumat rahimakumullah. Coba bayangkan kalau kita hanya mengandalkan masuk surga itu dari sholat kita, 24 jam waktu kita, berapa menit yang kita gunakan untuk sholat. Kemudian sholat kita sudah benar pun, kalau benar sudah khusyuk atau belum, kalau khusyuk sudah ikhlas atau belum. Maka Allah juga tidak menggambarkan bahwasanya masuk surga itu hanya dengan sholat. Masuk surga itu juga adalah ketika kita jangankan memberikan kemudahan bagi orang manusia, untuk hewan saja memberikan kemudahan untuk hewan, itu juga akan menyebabkan seseorang itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Tadi kami meninjau lingkungan kita yang ada di Kelurahan Langgini ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, sesungguhnya memperhatikan lingkungan itu adalah bahagian dari Islam. Rasulullah melarang seorang manusia yang kencing di air yang tergenang. La yabullanna ahadukum fil ma'ir raqid, kata Rasulullah. Janganlah di antara kamu kencing di air yang tergenang. Artinya kalau seseorang kencing di air yang tergenang, itu akan mengakibatkan bau yang tidak sedap bagi orang lain. Yang kedua, akan mendatangkan penyakit. Yang ketiga, akan mendatangkan wabah. Rasulullah melarang kita kencing di air yang tergenang. Para ulama mentafsirkan ini bahwasanya Islam sangat memperhatikan lingkungan. Jadi kalau kita membuang limbah, pastikan limbah kita itu mengalir dan tidak mengganggu bau. Buang kotoran, buang limbah, mandi kita, limbah segala macam. Alhamdulillah pemerintah sudah memfasilitasi itu. Mari kita jaga. Dan itu bagian, sekali lagi saya katakan, itu bagian dari iman. Dan ketahuilah yang memberikan balasannya bukan manusia. Ketika Anda berbuat baik, yang akan mengokohkan kebaikan itu adalah ketika kita yakin bahwasanya satu, kebaikan yang akan Anda lakukan, yang membalasnya bukan manusia. Yang kedua, setiap kebaikan yang kita lakukan, ingat bahwasanya Allah akan mendatangkan kebaikan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan daripada kebaikan kecuali ada kebaikan. Padahal kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan anak kita menjadi anak yang soleh. Kadang kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan Allah berikan kepada kita kesehatan. Kadang kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu diberikan kebahagiaan walaupun mungkin keterbatasan rezeki. Karena ternyata harta yang banyak tidaklah menjamin seseorang itu untuk bahagia. Sekolah yang bagus tidaklah menjamin seorang anak itu menjadi anak yang soleh. Dan kemudian yakinkanlah diri kita bahwasanya balasan kebaikan itu bukan hanya di dunia. Karena sempurnanya sebuah balasan di atas kebaikan, Allah katakan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya sempurnanya balasan atas dirimu adalah di hari kiamat. Jangan pernah kita berhenti berbuat kebaikan hanya karena kita tidak mendapat apresiasi dari orang lain. Selalulah berbuat baik karena Allah yang akan memberikan balasan. Dan Allah punya cara untuk memberikan balasan. Dan selalulah berbuat baik karena balasan sempurna itu adalah di hari kiamat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turja'un. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa asdaqul qailin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa khatimun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.